salah satu yang harus kita hadapi waktu usaha itu adalah supaya berkembang kita punya anak buah. Sedangkan Pak Kiai pernah bilang kewajiban anak buah kita sama kita tuh sama untuk ilmu. Siasatnya gimana Pak Kiai biar kita tidak zolim sama anak buah, dia tetap berilmu, tapi kita juga berilmu. Gitu. Apa tetap kerja, tetap berjalan gitu Pak Kiai. Demikian. Jadi begini, sederhana sebenarnya. Ya tahu. Kalau bisa kita yang punya usaha itu ya kita yang membriefing, kita yang ngasih ilmu, ya, kita yang menyampaikan, mengajarin anak buah itu lebih top lagi itu. Itu anak itu tidak hanya merasa dapat rezeki, ya, begitu orang itu dapat ilmu, dapat nasihat dari kita, ya yang bisa-bisa aja, yang kita yang sederhana aja. Itu kan banyak kitab-kitab kecil yang sudah kita bahas, itu aja diulang lagi. Ya, bab fikih harian. Ya. Ayo sini anak buah ngumpul, coba praktek wudhu, nah, misalnya gitu. Kita langsung itu lebih berkah ke pekerjaan, lebih berkah ke hubungan antara bos dengan anak buah. Dan itu dipraktekkan sama para sahabat. Min aina ta'allamtum? Dari mana kau ngerti sholat khauf itu? Kalau min ru'asa'il juyush, kalau nggak salah lafadznya gitu. Saya belajar sholat khauf, belajar ibadah dari mana? Dari komandan pasukan. Gitu. Nah sekarang kan kita nggak lagi perang, kita paling perang dagang, perang ekonomi. Nah, umat Islam yang menduduki bisnis itu bisnisnya harus jalan, harus jadi sumber ekonomi bagi umat Islam. Dan Anda harus sadar bahwa itu perang ekonomi. Gitu. Nah, minimal kita sebagai pemimpinnya ya ngajarin yang ilmu-ilmu dasar. Nah, kalau nggak bisa turun kedua. Nah, bagaimana ada kesempatan pengajian buat tapi yang pengajian yang genah, yang tersusun ya, seperti Minhajul Abidin tadi, ilmu tauhid, fikih batin, fikih zahir. Wes 3 ini aja. Itu anak buah. Saya dulu ngomong di kantor UPT, saya ngomong di kantor ini, saya ngomong, bos, Pak Kepala, ini nyun sewu, saya mohon maaf. Ini kan orang kerja di kantor ini melebihi masa mondok loh. Iya, itu orang di kantor berapa tahun? Puluhan tahun loh. Harusnya kalau di sistem kantornya itu di sistem ngaji rutin, keluar dari kantor buka pesantren, minimal buka pengajian kecil-kecilan. Kaget dia itu. Dulu saya pernah ngalami ngaji di kantor itu sampai 2 kali. Gitu. Iya benar juga ya Pak Ustadz. Iya, orang hidupnya nggak selamanya di kantor. Dia punya keluarga, dia punya tetangga, masyarakat di mana dia tinggal. Begitu pensiun, target orang sekarang itu jadi DKM. Iya dah. Apalagi yang dia kejar, mau jadi ustadz. Minimal sekarang itu begitu di kantornya aktif adzan, aktif buka tempat sholat, pulang pengen jadi DK. Coba kalau di kantornya tadi, di tempat kerjanya di apa? Diselipi ilmu, rutin. Masa 10 tahun Sapina nggak khotem. Nah, diulangi sampai hafal, sampai paham. Selesai pensiun, jenggot sudah mulai putih, jadi DKM pakai surban pantes. Ngerti ngatur masjid bukan kayak ngatur kantor. Pakai ilmu ulama gitu loh. Itu dulu saya masukin. Anak mahasiswa
Akhirnya buka pesantren Ma'had Jawi. Saya bilang, kan semuanya rata-rata 4 tahun. Anggaplah pengajian rutin mingguan. Apa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Rutin. Misalnya mahasiswa sini 4 tahun dia selesai 3-4 kitab. Jazakallah khair. Fadlun azim. Ya, satu keutamaan yang besar itu. Lulus, sarjana titel punya, pernah ngaji. Ya, khatam kitab ini sama ustadz sama kiai sekitar kampus. Gitu. Nah, sekarang ini saya nggak disusun gitu. Bos-bosnya jangan ini saya nggak mikir. Nah, terus yang kedua syukur-syukur punya jadwal di tempat kerja. Jadi biar usaha kita berkah, ya, ada ngajinya. Plus yang kedua ada wirid. Ada wirid. Itu yang kita kenal yang lagi banyak outletnya itu. Ada jadwal wiridannya. Harus setor pakai video. Absen wirid. Kirim ke bos gitu. Nah, itu baru anak buah itu bisa diatur. Kalau nggak begitu, waduh, di luar kendali. Udah kita gaji ngeyel, ngebantah lagi. Gitu. Tapi kalau diademin dengan wirid, yasin rotib lah minimal. Antar maghrib isya habis itu buka lagi, tutup lagi wirid, keren. Gitu. Ya coba, itu berkah itu usaha itu.